Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya adalah Hendra, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir yang bertempat di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada apresiasi GTK dedikatif tahun 2023 ini, saya ingin berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan, penerapan strategi, dan dampak dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Judul video ini adalah Menggali Kearifan Lokal Melalui Karya Tari Kreasi. Dengan harapan video ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, terutama menjadi bahan refleksi bagi diri saya sendiri agar dapat memberikan yang terbaik bagi putra-putri bangsa yang ada di pulau ini. Selamat menyaksikan. Januari 2010 adalah saat pertama kali saya tiba di pulau ini. Dengan menumpangi sebuah perahu kayu milik perusahaan karet yang ada di pulau tempat saya mengabdi. Aroma dari sisa-sisa karet yang menyengat seketika sirna teralihkan oleh pemandangan laut yang menakjubkan. Buih-buih yang menari di belakang perahu dan pepohonan hijau yang melambai seakan menyambut kedatangan saya di pulau ini. Namun, pesona pulau ini segera tergantikan oleh serangkaian tantangan yang sangat menghadang. Pulau ini terisolasi dengan akses terbatas, cuaca yang keras, sinyal komunikasi yang sangat terbatas, dan pasokan listrik yang hanya tersedia dari pukul 6 sore hingga pukul 11 malam. Saya dan 6 rekan sejawat yang sama-sama baru diangkat menjadi guru harus mengatasi berbagai rintangan yang ada. Kami harus membiasakan diri melewati badai laut dan menyusuri jalan tanah yang berkelok-kelok untuk mencapai sekolah kecil di pulau ini. Terkadang kami bahkan harus berhenti sejenak karena jalan kami terhalang oleh rombongan babi hutan yang sedang berkeliaran. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan adalah ketika kami terjebak di tengah laut dalam badai yang mengerikan selama berjam-jam. Perahu yang kami tumpangi hampir menabrak karang karena cuaca yang buruk. Sekolah tempat saya mengabdi pada awalnya merupakan kelas jauh dari SMA Negeri 1 Bintan Timur, di mana ruang belajarnya satu atap atau menumpang pada SMP 18 Bintan. Pada tahun 2011, akhirnya kami memiliki gedung sekolah sendiri dan berganti nama menjadi SMA Negeri 7 Bintan. Meskipun kelas ini sederhana, hubungan yang terjalin di dalamnya sangat mendalam. Rekan sejawat dan murid menjadi keluarga saya satu-satunya di pulau ini. Dan belajar bukan lagi hanya soal buku, tetapi juga tentang kehidupan dan persaudaraan, saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Pada tahun 2017, pengelolaan SMA SMK diambil alih oleh pemerintah provinsi dan sekolah ini berganti nama menjadi SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kondisi yang kurang mendukung tidak menghalangi kami guru-guru di pulau ini untuk harus tumbuh dan berkembang. Beberapa inovasi yang pernah saya lakukan adalah pembuatan pustaka digital buku sekolah elektronik yang bisa diakses guru dan siswa tanpa harus ada signal internet. Kemudian, pembuatan LMS dengan menggunakan Moodle pada saat COVID-19. Dan ujian sekolah berbasis Android juga dilakukan dengan jaringan lokal. Prestasi di bidang TIK pun pernah saya raih sebagai juara 1 media pembelajaran berbasis TIK
tingkat SMA dan SMK se-Provinsi Kepulauan Riau. Kini 14 tahun telah berlalu. Sekolah ini sudah terakreditasi B. Sarana dan prasarananya sudah cukup memadai. Namun, 6 orang teman sejawat seperjuangan satu persatu telah mutasi ke sekolah lain. Tinggallah saya sendiri melanjutkan mimpi mereka dan menjadi saksi bertumbuh dan berkembangnya pendidikan di sekolah ini. Digantikan guru-guru baru dengan semangat baru. Bahkan beberapa siswa yang dulunya sebagai murid sekarang menjadi rekan sejawat di sekolah ini. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. SMA Negeri 1 Bintan Pesisir merupakan sekolah penggerak yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka untuk tahun kedua. Sekolah ini juga telah melaksanakan 4 proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema yang berbeda. Salah satu tema yang telah dilaksanakan adalah tema kearifan lokal. Selain sebagai salah satu anggota tim komite pembelajaran, saya juga berperan sebagai koordinator tim P5 dengan tema kearifan lokal. Saya memilih judul Menggali Kearifan Lokal melalui karya tari kreasi untuk kegiatan P5 ini. Saya memilih tari sebagai media untuk memahami kearifan lokal karena 2 alasan. Pertama, saya adalah guru pengampu mata pelajaran seni budaya di sekolah ini. Kedua, tari merupakan bentuk seni yang dapat merangkum berbagai aspek kearifan lokal, termasuk cerita-cerita, lagu-lagu, kostum, gerakan, dan makna budaya lainnya. Hal ini membuat tari menjadi alat yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan warisan lisan dan visual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, jauh sebelum diberlakukannya kurikulum Merdeka dan P5 ini, saya sudah mempraktekkan pembelajaran seni tari kreasi menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, pembelajaran tersebut cukup memberikan pemahaman bagi saya untuk mengelola P5 ini. Proyek ini diawali dengan tahap menggali tradisi, di mana peserta didik diajak untuk mengenali kearifan lokal di daerah tempat tinggal mereka, memahami hubungan antara identitas diri, identitas budaya, serta menggali informasi melalui wawancara dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Pada tahap ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibekali dengan materi ruangan tentang pengantar materi kearifan lokal, bentuk dan fungsi kearifan lokal, dan teknik pengumpulan informasi. Setelah itu, proyek dilanjutkan dengan tahap inspirasi, di mana peserta didik mengamati dan merumuskan inspirasi dari kearifan lokal yang sudah mereka temukan di wilayah mereka. Mereka memilih salah satu kearifan lokal sebagai ide utama untuk menciptakan gerakan tari kreasi yang nantinya akan mereka presentasikan di depan kelas. Pada tahap ini, siswa dibekali dengan materi ruangan tentang penulisan karya ilmiah, kearifan lokal dalam seni tari, dan penulisan naskah tari. Kemudian proyek masuk ke tahap Mari Beraksi, di mana peserta didik dipersiapkan untuk merancang dan membuat sebuah pagelaran tari kreasi untuk mengungkapkan kearifan lokal. Ini adalah tahap di mana mereka dapat mengekspresikan makna kearifan lokal dalam bentuk seni tari yang kreatif. Tahapan yang dilalui oleh siswa antara lain: 1. Pemilihan konsep.
yaitu menentukan konsep atau pesan yang ingin disampaikan melalui gerakan tari. 2. Membuat rencana awal tentang bagaimana gerakan tersebut akan menggambarkan konsep atau pesan tersebut. 3. Eksplorasi gerakan, yaitu mengembangkan gerakan-gerakan dasar yang mencerminkan elemen-elemen kearifan lokal. Keempat, menyusun gerakan-gerakan dan pola lantai menjadi urutan yang koheren dan memiliki aliran yang baik dengan mempertimbangkan tempo, ritme, dan musik yang akan mendukung gerakan tari. 5. Siswa membuat jadwal latihan dan masing-masing kelompok dibekali dengan jurnal latihan yang nantinya untuk dipresentasikan sejauh mana hasil latihan dan hambatan yang mereka alami. Terakhir, proyek ditutup dengan tahap pagelaran, di mana seluruh peserta didik merancang dan menampilkan sebuah pagelaran tari kreasi yang mengangkat tema kearifan lokal kepada publik, sekolah, guru, dan perwakilan masyarakat. Melalui proyek ini, peserta didik diharapkan telah mengembangkan 3 dimensi profil belajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, berkebinekaan global, dan kreatif. Kearifan lokal yang diangkat oleh siswa dalam proyek ini adalah 1. Permainan gasing, 2. Tradisi nyemah kampung, 3. Tradisi tolak bala, 4. Permainan layang-layang, 5. Petani karet, 6. Tradisi maulid berzanji. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah adanya pihak masyarakat yang tidak berkenan jika budaya leluhur yang ada di kampung ini diekspos. Langkah yang saya ambil adalah menghargai kearifan lokal yang sudah disakralkan oleh masyarakat tersebut, dan menyarankan kepada siswa untuk mencari alternatif kearifan lokal lainnya. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Pulau ini tidak memiliki akses mudah ke berbagai jenis kostum dan alat musik tradisional yang biasanya digunakan dalam tari kreasi. Namun, kami mengatasinya dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di pulau ini untuk kostum dan memilih alat musik yang sudah ada yang sesuai dengan tema dan gerak tari yang sudah ditentukan. Langkah-langkah yang kami ambil cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dari hasil asesmen formatif dan praktek yang menunjukkan perkembangan sub-elemen antarfase dimensi profil pelajar Pancasila terkait profil bernalar kritis, berkebinekaan global, dan kreatif pada siswa.
berkisar pada tahap berkembang sesuai harapan dan tahap sangat berkembang. Kemudian, pertunjukan tari kreasi ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan yang kuat. Siswa-siswa kami mulai memahami nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dengan lebih mendalam. Yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan antara lain: 1. Semua anggota tim dan siswa memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan proyek. 2. Dengan berkolaborasi, tim dapat mengatasi berbagai tantangan dan menjalankan proyek dengan lebih efektif. 3. Komunikasi yang efektif adalah inti dari kolaborasi yang sukses. Ini melibatkan berbagai informasi, pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek, serta komunikasi terbuka antara anggota tim. 4. Dukungan dari pihak sekolah, komunitas lokal, atau sumber daya eksternal seperti pembiayaan dan sarana prasarana. 5. Mengevaluasi proses dan hasil proyek, serta belajar dari pengalaman adalah faktor penting dalam perbaikan berkelanjutan dan pengembangan proyek di masa depan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkanlah saya mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada seluruh guru-guru dedikatif yang berada di seluruh penjuru kepulauan di Indonesia. Semoga semangat dan dedikasi kita akan selalu terus menyala dan terus menginspirasi satu sama lain dalam perjalanan pendidikan di Indonesia kita yang tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.